Baiklah, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di chapter ketujuh ya. Di chapter kita ketujuh ini nanti kita akan belajar kelas kata yang terakhir, namanya adalah adverb atau kata keterangan, teman-teman. Nah, sebenarnya keterangan ini lumayan simple ya. Jadi kalau teman-teman menemukan masalahnya itu adalah di phrasing, artinya bab 1 sampai bab 5 tidak ada masalah, berarti kan itu masalah phrasing ya, teman-teman. Nah, kalau bukan tempatnya kata sifat, berarti itu tempatnya kata keterangan. Sesimpel itu. Karena di bab phrasing sebenarnya ada dua kelas kata saja, yaitu kata sifat sama kata keterangan. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kata keterangan ini bentuknya ada dua, ya, teman-teman. Nah, bentuk kata keterangan yang pertama itu adalah yang murni atau pure. Kalau teman-teman cek di kamus, kata-kata ini adalah adverb atau kata keterangan. Nah, tapi ada juga keterangan itu yang dibentuk dari kelas kata yang lain, yaitu preposisi. Ya, jadi preposisi itu kelas kata yang fungsinya merubah objeknya, entah itu kata benda atau kata ganti, menjadi kata keterangan. Nah, ada satu preposisi yang agak unik ya, teman-teman, yaitu preposisi to. Khusus untuk to ini boleh diikuti oleh verb satu. Nah, tapi to verb satu itu juga sama, itu keterangan, teman-teman. Nah, selain preposisi to, itu kan harus diikuti noun ya. Nah, jadi kalau misalkan mau diikuti verb, verbnya harus dirubah jadi noun, namanya gerund. Jadinya verb ing, seperti itu. Nah, jadi contohnya nih teman-teman, misalnya kita punya di adverb of place atau keterangan tempat. Nah, misalnya yang murni kalau kita cek di kamus itu memang adalah adverb. Yang pertama contohnya ada here, artinya di sini. There, artinya di sana. Upward, ke atas. Downward, ke bawah. Outside, di luar. Inside, di dalam. Somewhere, di suatu tempat. Dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan yang bentuknya dibuat dari preposisi, diikuti kata benda ya, misalnya adalah at home, di rumah, at school, di sekolah, at the hospital, di rumah sakit, in a room, di dalam sebuah ruangan, near the lake, di dekatnya danau itu, over the hill, di atasnya bukit itu, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian selain adverb of place, kita punya adverb of time atau keterangan waktu, teman-teman. Nah, contohnya yang murni kalau kita cek di kamus itu keterangan, misalnya ada yesterday, artinya kemarin. Misalnya lagi ada tomorrow, besok. Now, sekarang. Already, sudah, dan masih banyak lagi tentunya. Kemudian yang contoh keterangan waktu yang dibuat dari preposisi diikuti kata benda, misalnya adalah at night, di malam hari. In 1907, pada tahun 1907. During World War II, selama Perang Dunia II, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, berikutnya ada adverb of manner atau keterangan cara. Yang contohnya bentuk murni itu ada kata warmly, artinya dengan ramah atau dengan hangat gitu ya teman-teman. Kemudian ada beautifully, dengan elok atau dengan indah. Swiftly, dengan cepat, dan masih banyak lagi. Nah, berikutnya yang bentuknya preposisi plus noun misalnya ya, on foot, dengan berjalan kaki. With a knife, dengan sebuah pisau. Like wind, bagaikan angin atau seperti angin. Dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, kemudian jenis berikutnya ada di adverb of probability atau keterangan kemungkinan. Nah, beberapa buku juga menyebutnya adverb of certainty. Bebas ya, teman-teman menamakan certainty atau probability yang pasti teman-teman paham itu keterangan yang caranya kita bilang mungkin atau pasti gitu ya. Nah, yang bentuknya murni kita punya likely, possibly, probably, maybe, yang gandeng ya, bukan maybe yang pisah teman-teman. Kemudian perhaps. Nah, itu artinya mungkin, itu keterangan semua teman-teman. Kemudian ada definitely, pasti. Unlikely, tidak mungkin, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian yang bentuknya preposisi plus noun, misalnya ada kata in all likelihood, artinya mungkin. Without a doubt, artinya pasti atau tanpa keraguan gitu ya. Dan masih banyak lagi teman-teman. Kemudian berikutnya ada adverb of negation, caranya kita bilang tidak atau bukan ya. Nah, yang bentuknya murni cuma not ini teman-teman yang bisa saya pikirkan gitu ya. Artinya tidak atau bukan. Kemudian yang bentuknya preposition plus noun itu ada by no means. Artinya juga tidak, seperti itu.
Nah, kemudian ada adverb of degree atau adverb of intensity. Jadi keterangan tingkatan atau intensitas. Jadi seberapa gitu, teman-teman. Nah, yang bentuknya murni ada kata very, artinya sangat. Fairly, artinya agak. More, artinya lebih. Most, artinya paling. Enough, artinya cukup. Dan masih banyak lagi. Sedangkan yang contoh bentuk dari preposition plus noun untuk adverb of degree ya, kita punya to a high degree. Jadi artinya sangat. To some extent, agak, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian berikutnya ada adverb of frequency, jadi keterangan frekuensi, seberapa sering gitu ya. Yang murni itu contohnya ada kata never, artinya tidak pernah. Rarely artinya jarang, atau teman-temannya ya yang kita bahas di hari keempat itu teman-teman, tentang negative adverb itu. Kemudian sometimes artinya kadang-kadang. Usually artinya biasanya. Always artinya selalu, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang bentuknya itu dibuat dari preposisi, misalnya adalah on a regular basis. Artinya biasanya. From time to time, artinya kadang-kadang. Dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi adalah contoh ya, teman. Sebenarnya keterangan itu masih ada banyak sekali jenisnya. Tapi nggak akan habis kalau kita sebutkan semuanya. Intinya bentuk keterangan itu ada dua tadi, teman-teman. Ada yang murni keterangan, itu harus dicek di kamus kalau teman-teman nggak tahu ya, atau kalau teman-teman pengen tahu itu keterangan atau bukan. Tapi ada juga keterangan itu yang dibuat dari preposisi tadi. Seperti itu. Nah, sekarang penempatannya di dalam kalimat, teman-teman. Di mana sih keterangan ini ditempatkan? Nah, keterangan ini sebenarnya umumnya ya, tempatnya adalah di keterangan. Jadi kalimat itu kan subjek, predikat, objek, keterangan. Ya. Nah, tapi ada juga beberapa keterangan itu yang menjelaskan kata yang lain. Gitu ya. Nah, itu nanti harus berhubungan dengan makna, teman-teman. Nah, kata yang dijelaskan oleh keterangan itu bisa saja yang dipredikat, yaitu kata kerja ya, ataupun yang bukan predikat, misalnya kata sifat, misalnya kata benda, bahkan kata keterangan itu sendiri juga bisa dijelaskan oleh kata keterangan. Nah, kita bahas dulu ketika keterangan menjelaskan predikat atau kata kerja, teman-teman. Nah, sebelum kita mengetahui letak keterangannya, kita harus tahu dulu atau kita harus analisa atau identifikasi dulu kata kerja yang dipakai di kalimat tersebut itu yang mana di antara tiga ini ya. Apakah yang pertama itu linking verb? Linking verb itu to be yang berdiri sendiri itu teman-teman ya, jadi dia nggak punya arti, hanya buat syarat aja predikat. Nah, kalau predikatnya hanya berupa linking verb atau to be berdiri sendiri ya, otomatis keterangan diletakkan di setelahnya, jadi subjek kemudian to be kemudian keterangan. Ya, jadi nggak boleh diletakkan di sebelum to be-nya. Oke, jadi contohnya adalah I am here. Saya di sini. Kita nggak bisa bilang I here am. Gitu ya, itu tidak baku atau tidak gramatikal seperti itu. Nah, alasannya juga karena I sama am itu bisa kita singkat di speaking. Kalau here ditaruh di tengah-tengahnya, I sama am jadi tidak bisa disingkat. Alasannya juga di situ, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian kalau predikatnya itu kata kerja tunggal itu kata kerja yang tidak pakai auxiliary dan dia punya arti ya, teman-teman. Nah, misalnya verb 1, verb 2, atau verb SIS. Nah, itu teman-teman boleh letakkan keterangan itu di sebelum kata kerjanya atau di setelah kata kerjanya. Nah, tapi kalau kata kerjanya itu punya objek, kalau bisa dahulukan objeknya. Gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, I always come on time. Saya selalu tiba tepat waktu. Nah, itu kan ada kata kerja come ya, tiba yang dijelaskan oleh dua kata keterangan. Sebelumnya ada always, teman-teman. Setelahnya ada on time. Ya, jadi kalau kata kerjanya itu kata kerja tunggal artinya tidak pakai auxiliary, boleh keterangan itu sebelumnya, boleh juga setelahnya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau predikatnya berupa auxiliary verb yang memang sudah terpisah, ya. Nah, itu nanti keterangan tidak boleh diletakkan di sebelum auxiliary paling depan atau sebelum auxiliary pertama, teman-teman. Nah, kalau mau diletakkan di setelah auxiliary pertama, silahkan. Setelah auxiliary kedua, kalau ada ya, silahkan. Setelah auxiliary ketiga juga silahkan. Ya, setelah kata kerjanya pun juga nggak apa-apa. Yang pasti jangan di sebelumnya auxiliary yang pertama. Jadi di antara subjek sama auxiliary pertama kalau bisa jangan ditambahkan keterangan. Gitu ya. Nah, contohnya adalah
The world is slowly changing. Nah, itu predikatnya adalah is changing. Kalau teman-teman perhatikan di tengah-tengahnya itu ada kata slowly, itu keterangan teman-teman. Nah, itu kalau teman-teman pindah di belakang juga nggak apa-apa. Jadinya the world is the world is changing slowly. Itu juga boleh. Gitu ya. Nah, itu kalau kata kerjanya berupa auxiliary verb seperti itu. Nah, itu tadi adalah penempatan keterangan ketika menjelaskan predikat ya, teman-teman. Jadi, tergantung kata kerja apa yang dipakai. Oke, teman-teman harus cek dulu. Kalau misalkan keterangan itu, atau titik-titiknya nih, misalkan di dalam predikat, kemudian teman-teman membutuhkan keterangan, jadi cek dulu predikatnya apa. Seperti itu. Kak, here I am. Bisa, betul. Here I am bisa. Yang nggak bisa itu I here am, teman-teman. Nah, keterangan itu kalau dipindah ke depan juga nggak apa-apa, teman-teman. Misalnya, saya bertemu Mr. P kemarin. I met Mr. P yesterday. Atau I saw Mr. P yesterday. Nah, yesterday itu keterangan waktu bisa kita pindah ke depan. Ya, jadinya yesterday I met Mr. P. Seperti itu. Yang nggak bisa itu I hear am. Ya, itu kalau di dalam grammar dianggap tidak baku, teman-teman. Seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi yang saya jelaskan, I sama M itu bisa disingkat. Jadinya am. Kalau misalnya I sama M di tengahnya ada here-nya, jadi nggak bisa disingkat. Seperti itu. Oke? Nah, tapi kalau here I am boleh, teman-teman. Nggak ada masalah kan I masih ketemu sama M yang penting. Seperti itu. Dan keterangan pindah ke depan nggak masalah. Itu ya. Kemudian, nah tadi saya menyebutkan ada auxiliary. Nah, auxiliary itu apa? Sebenarnya sudah kita bahas berkali-kali ya, teman-teman. Nah, tapi nggak apa kita bahas kembali. Jadi, auxiliary itu adalah kata kerja bantu, ya. Jadi, setelahnya harus ada yang dibantu, yaitu kata kerja lain. Oke? Nah, auxiliary ini ada 4 keluarga besar. Yang pertama dari keluarganya do, yaitu do, does, did. Yang mana verb yang bisa dibantu atau verb setelahnya adalah verb satu. Itu sudah fix, teman-teman, gandengannya gitu ya. Kemudian yang kedua kata kerja ganti atau auxiliary itu dari keluarganya be ya, yaitu is, am, are, was, were, be, been, being. Ya, yang mana to be ini verb setelahnya hanya bisa 2 verb atau 2 jenis kata kerja, yaitu verb ing atau verb 3. Oke. Kemudian yang ketiga ada keluarganya have. Ini artinya bukan memiliki ya, teman-teman. Have di sini artinya sudah atau telah. Nah, nanti keluarganya adalah have, has, had dan gandengannya adalah verb 3. Dan yang terakhir ada keluarganya modal auxiliary yaitu will, shall, can, must, may, might, should, could, sama would. Nah, itu nanti gandengannya adalah verb 1, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu adalah kata kerja dan verb gandengannya. Kita kembali lagi ke materi inti hari ini yaitu tentang keterangan lagi, teman-teman. Nah, tadi adalah tempat keterangan ketika menjelaskan kata kerja di dalam predikat. Nah, sekarang tempat kata keterangan ketika yang dijelaskan itu bukan predikat, teman-teman. Nah, misalnya yang dijelaskan adalah kata sifat. Kata sifat itu bisa dijelaskan dengan kata keterangan. Misalnya kita bilang, uh, Rita is beautiful, misalnya. Contoh ya, teman-teman. Nah, di situ ada kata sifat beautiful, ya kan? Nah, itu sebelumnya beautiful itu bisa kita kasih penekanan. Misalnya, Rita is very beautiful. Atau selain very, keluarganya very yang lain, teman-teman. Misalnya, two, yang O-nya 2 itu. Rita is too beautiful. Rita itu terlalu cantik gitu ya. Misalnya lagi, Rita is more beautiful. Rita itu lebih cantik misalnya seperti itu. Nah, ini adalah keterangan semua dari keluarganya uh, adverb of degree atau intensity, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kata sifat itu satu-satunya yang bisa menjelaskan adalah kata keterangan. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kemarin kan kita sudah belajar kata sifat yang sebanyak ini ya, teman-teman, sebelumnya kata benda. Nah, itu nanti di dalamnya kata sifat yang sedang menjelaskan kata benda, kalau ingin kita masukkan keterangan, itu boleh. Nah, jenis-jenis keterangan dan tempatnya sudah saya tulis ya. Jadi sebelumnya determiner itu boleh teman-teman masukkan adverb of probability atau certainty. Misalnya perhaps, misalnya maybe yang gandeng ya, bukan maybe yang misah, teman-teman. Jadi maybe yang gandeng itu kemudian misalnya lagi probably itu boleh.
Kemudian setelahnya mau diikuti adverb of negation juga boleh, yaitu kata not, teman-teman. Setelahnya dimasuki adverb of distinguishing, misalnya even atau misalnya only, gitu ya, itu boleh. Makanya ada expression not only itu kan, ada not only but also itu. Nah, not only-nya itu sebenarnya adverb of negation ketemu adverb of distinguishing. Seperti itu. Kemudian setelahnya teman-teman masukkan determiner, salah satu dari kotak yang oranye ini ya. Kemudian dimasukkan berikut-berikutnya, nggak masalah, urutannya yang penting sudah fix. Kemudian sebelum kita ke deskriptif, itu teman-teman mau masukkan adverb lagi, itu boleh. Jadi yang biasanya itu ada adverb of degree, misalnya ada most, misalnya the most expensive, misalnya. Nah, jadi most-nya itu adalah kata keterangan, teman-teman, namanya adverb of degree ya. Kemudian more itu artinya lebih, juga sama, itu adverb of degree. Very, sangat, dan masih banyak lagi. Nah, setelah ada adverb of degree, masih ada lagi boleh diisi dengan adverb of frequency setelahnya. Nah, baru setelahnya deskriptif, kemudian noun ajang, baru kata benda yang dijelaskan. Nah, di sini saya ingin menekankan kembali, makanya ketika di soal structure TOEFL saya ingatkan teman-teman cari dulu predikatnya. Kenapa? Karena subjek itu kadang panjang sekali, teman-teman. Sebenarnya subjek itu ya cuma kata bendanya itu intinya ya. Cuman kata benda di subjek itu bisa dijelaskan oleh kata sifat sebelumnya gitu ya. Dan kata sifat yang menjelaskan kata benda yang sebanyak ini itu bisa disempilin lagi dengan kata keterangan. Gitu ya, dan ini jangan dihafal. Saran saya, teman-teman nanti tulis di buku catatan, kemudian ketika sambil latihan, sambil dibuka, itu nanti akan hafal sendiri, teman-teman. Tanpa harus hafalan, gitu ya. Oke, lanjut ke kata keterangan ketika menjelaskan kata benda. Nah, sebenarnya kata benda itu jarang sekali dijelaskan oleh kata keterangan, teman-teman. Nah, biasanya kata benda itu kata keterangan yang menjelaskan kata benda itu hanya terbatas dan biasanya tempatnya di setelahnya. Karena sebelumnya kan tempatnya kata sifat ya. Nah, teman-teman tapi harus ingat, kata sifat tadi boleh dijelaskan kata keterangan. Nah, makanya kata sifat di sebelumnya kata benda itu kalau disembilin keterangan tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi sebelumnya kata benda itu kalau ada keterangan sebenarnya nggak apa-apa, teman-teman. Syaratnya harus ada kata sifat dari keluarganya determiner seperti itu umumnya ya. Misalnya adalah even a noble story with lessons. Jadi kalau diartikan bahkan kisah eh, bangsawan atau kisah yang baik gitu ya dengan banyak hikmah. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Nah, di situ kalau teman-teman perhatikan ada kata even, itu namanya adverb of distinguishing, teman-teman. Kemudian setelah kata benda story itu ada keterangan lagi berupa preposisi plus noun yaitu with lessons. Seperti itu. Gitu ya. Nah, bahkan kata keterangan itu juga bisa menjelaskan kata keterangan yang lain. Contohnya adalah very quickly. Nah, dengan cepat itu sudah kata keterangan, ada lilinya itu teman-teman ya. Kalau quick aja kata sifat, tapi kalau ketambahan li jadi quickly jadi kata keterangan. Nah, kata keterangan quickly dijelaskan kata keterangan namanya adverb degree di situ. Jadi degree menjelaskan manner seperti itu. Jadi yang awalnya quickly dengan cepat ditambahkan dengan very menjadi very quickly, artinya adalah dengan sangat cepat seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang saya sampaikan di awal tadi, pokoknya kalau masalahnya tentang phrasing itu selain materi hari pertama sampai hari kelima, intinya hari pertama sampai hari kelima nggak ada masalah di soal, berarti itu masalahnya di phrasing ya, teman-teman. Titik-titik bukan di letaknya kata sifat, berarti itu tepat letaknya kata keterangan, seperti itu. Dan kata keterangan itu di kalimat letaknya bisa dimanapun, seperti itu teman-teman. Ada boleh, tidak ada juga nggak apa-apa, itu kata keterangan. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin memudahkan soalnya, supaya soalnya itu lebih pendek, setiap teman-teman menemukan kata keterangan di soal, itu teman-teman hapus tidak masalah. Gitu ya, selama dia tidak ditanyakan atau tidak jadi petunjuk menjawab, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya, penerapan materi kita hari ini, misalnya seperti ini. Caranya sama teman-teman ya, dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja, di situ ada verb 1 yaitu store, artinya menyimpan. Subjeknya store di sini adalah kata brain cells. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, di situ ada predikat lagi yaitu is understood. Gitu ya. Subjeknya itu di paling depan yaitu the mechanism. Kemudian setelahnya ada conjunction by which yang menghubungkan dua subjek, dua predikat gitu ya.
Nah, jadi kalimatnya nanti sudah lengkap, subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Kalau kita lihat, titik-titik di situ terletak di dalamnya predikat, teman-teman. Artinya dia menjelaskan kata kerja, karena predikat kan kata kerja ya. Dan yang menjelaskan kata kerja itu cuma bisa dua kelas kata. Yang pertama adalah kata kerja itu sendiri, lebih tepatnya dari keluarganya auxiliary ya. Kemudian yang kedua dari keluarganya kata keterangan atau adverb. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda, itu tidak ada auxiliary sama sekali. Jadi yang auxiliary nggak mungkin ya. Nah, tapi di pilihan ganda itu ada kata keterangan. Di salah satu pilihan ganda. Dari empat itu ada satu, teman-teman. Yaitu yang not. Itu adalah adverb of negation. Caranya bilang tidak atau bukan. Gitu ya. Nah, kalau yang alpha, non itu kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun. Gitu ya. Nah, pronoun itu kalau dimasukkan di sini nanti jadi pertanyaan. Is none clearly understood? Harusnya ditutup pakai tanda tanya. Nah, tapi di soal structure TOEFL teman-teman tidak akan pernah menemukan tanda tanya. Pasti ditutup pakai titik, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi tidak bisa kita masukkan inversi ataupun kata ganti di situ karena nanti kebalik gitu ya. Kalau yang Bravo no itu materi kita kemarin tentang kata sifat dan dia adalah keluarganya kata sifat yang determiner, teman-teman. Nah, keluarganya determiner itu yang bagaimana? Yang setelahnya harus ada kata benda sebelum nabrak bagian kalimat yang baru atau titik. Nah, kalau teman-teman lihat di setelah titik-titik sama sekali tidak ada kata benda. Cuman ada keterangan sama verb 3. Kan nggak ada kata benda, teman-teman. Jadi yang Bravo tidak bisa. Kalau yang Delta Nor itu keluarganya fanboys. Ya harus menghubungkan dua yang setara. Kalau sebelumnya predikat, ya setelahnya harusnya predikat. Tapi itu verb 3 tidak bisa jadi predikat. Delta tidak bisa. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan tidaklah dipahami secara jelas atau dengan jelas. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, Kak, ada nggak cara bedain predikat sama objek? Kayak kemarin date, sekarang juga store. Oke deh. Jadi di sini store-nya ya, itu bagus banget. Jadi ini perlu dilatih juga. Teman-teman harus latihan karena dalam bahasa Inggris itu salah satu yang bikin gak enak adalah kadang satu kata memiliki banyak arti. Misalnya help. Nah, help itu bisa artinya membantu atau menolong, itu kata kerja. Tapi help juga bisa artinya pertolongan atau bantuan. Itu kata benda, gitu ya. Nah, misalkan kalau saya kalimatnya ini, teman-teman. I need help. I need help. Nah, pertanyaan saya, help di sini ini predikat atau objek? Betul, objek, Miss. Betul sekali. Kenapa? Karena sebelumnya ada predikat, ya kan? Sekarang saya ganti kalimatnya. I help my mom every day misalnya. Nah, help-nya di sini ini kata apa? Atau posisinya sebagai apa? Ya, betul, dia adalah predikat. Nah, jadi kalau bentuknya sama kan bisa kata benda, bisa kata kerja, dilihat posisinya. Nah, store itu kan bisa toko ya artinya. Dia juga bisa kata kerja artinya menyimpan. Nah, kalau dia kata benda tidak mungkin. Kenapa? Sebelumnya kata benda. Kata benda nggak boleh ketemu kata benda. Nanti double, entah subjek, entah objek. Setelahnya juga ada kata benda, ya kan? Nah, berarti nggak mungkin seperti ini. Kata benda, kata benda, kata benda, tidak ada koma, tidak ada fanboys, tidak bisa. Jadi sudah dipastikan store di situ adalah kata kerja. Ini perlu dilatih, teman-teman, kayak gini dia. Jadi, eh, tapi teman-teman sudah bisa mengenali nih, maksudnya masalah atau misalnya kesulitannya di mana itu penting banget, teman-teman ya. Karena mendiagnosis di mana kesulitan teman-teman itu nanti akan menentukan bagaimana teman-teman menyelesaikannya atau mencari cara solusinya. Nah, kalau menentukan apakah dia kata kerja atau kata benda, teman-teman lihat posisinya di dalam kalimat. Walaupun tidak tahu artinya, teman-teman nanti akan bisa nebak itu apa. Gitu ya. Dan di situ kan sebelumnya kata benda. Setelahnya juga kata benda. Jadi ini tidak mungkin kata benda. Ini pasti kata kerja dan fix itu predikat. Seperti itu.
Ya, karena kalau kata benda, kata benda, kata benda, nah fungsinya kata benda yang di tengah ini apa? Ya kan? Kalau yang di depan mungkin subjek, tapi subjek juga nggak boleh punya objek, kecuali gerund ya. Tapi kan itu bukan verb ing, teman, bukan gerund gitu. Jadi nggak bisa. Itu ya, Miss. Tapi kalau misalnya store-nya diletakkan di sebelumnya kata kerja, misalnya ini ada kata kerja atau predikat gitu. Nggak mungkin store ini predikat, kecuali ada conjunction sebelumnya seperti ini bisa jadi. Ya, contohnya ini ada is setelah predikat, seperti itu. Ya kan? Terutama misalnya kata kerjanya yang tidak butuh objek misalnya teman-teman. Kan berarti nanti memorisnya nggak ada. Jadi conjunction, subjek, predikat yang tidak ada objeknya. Nah nanti diikuti is lagi nggak apa-apa. Seperti itu. Itu ya, karena nanti di hari ke-10 kita akan belajar tentang anak kalimat. Ya teman-teman. Untuk sekarang yang perlu teman-teman ketahui ini dulu. Gitu ya. Santai dulu di sini. Maksudnya takutnya kalau semua ditaruh di sini tambah bingung nanti. Seperti itu. Jadi untuk mengenali kata dalam bahasa Inggris yang memiliki lebih dari satu kelas kata, dilihat posisinya di dalam kalimat. Sebelumnya atau setelahnya ada apa. Supaya tahu itu ini atau itu gitu ya. Seperti itu, Mas. Dan itu perlu dilatih ya. Seperti itu. Itu perlu dilatih dengan menganalisa conjunction, subjek, predikat. Conjunction, subjek, predikat. Objek, keterangan misalnya gitu. Itu nanti ketika teman-teman terbiasa akan enak enak sekali seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, ke contoh berikutnya, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Nah, di situ ada kata are, dia linking verb, bukan auxiliary, teman-teman. Jadi kalau to be tapi berdiri sendiri, nggak ada kata kerja setelahnya, itu dia bukan auxiliary, dia linking verb. Kata kerja yang cuma buat syarat saja. Sama kayak have yang artinya memiliki, sama have yang artinya sudah. Misalnya, I have a dream, atau I have some money, saya punya beberapa uang. Nah, itu kan berarti have-nya artinya mempunyai. Nah, tapi kalau have diikuti kata kerja, misalnya I have eaten, saya sudah makan. Nah, have-nya itu berarti auxiliary karena setelahnya ada kata kerja eaten, seperti itu. Gitu ya. Jadi bedakan auxiliary sama bukan auxiliary. Itu beda arti juga, teman-teman. Subjeknya adalah amobas. Ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, titik-titik terletak di setelahnya to be, nggak usah dianggap to be-nya ya, karena dia hanya buat syarat aja kata kerja ini, teman-teman. Nah, jadi patokan teman-teman adalah titik-titik di setelahnya. Maksudnya setelahnya titik-titik, yaitu kata sifat small. Dan yang bisa menjelaskan kata sifat hanyalah kata keterangan. Di sini teman-teman diminta hanya mencarikan kata keterangan saja. Nah, di pilihan A, B, C, D, kata keterangan cuma satu, yaitu yang alpha. Two yang O-nya 2 itu adalah keluarganya very, keluarganya fairly, keluarganya more, keluarganya most gitu ya. Namanya adverb of degree, teman-teman. Atau adverb of intensity. Seperti itu. Nah, kalau yang Bravo kenapa nggak bisa? Karena itu fanboys harus menghubungkan dua yang sama atau setara. Sebelumnya predikat, setelahnya juga harusnya predikat. Tapi kan di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Jadi Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie, nah, so itu bisa jadi keterangan, artinya sangat. Nah, cuman setelahnya udah diikuti kata sifat. Nanti kata sifat ketemu kata sifat tidak bisa. Maksudnya kata sifat menjelaskan kata sifat itu nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang delta, nah kalau teman-teman menemukan us, diikuti kata sifat atau kata keterangan seperti ini, kemudian ditutup lagi sama us, ini anggap sebagai satu kata, teman-teman. Oke, nah nanti kelas katanya ada dua. Dia bisa jadi preposisi kalau setelahnya hanya diikuti kata benda ya. Dia juga bisa jadi conjunction kalau setelahnya ada subjek predikat selain subjek predikat yang tidak pakai conjunction ini. Itu ya. Nah kita lihat aja. Setelahnya itu cuma diikuti kata benda. Sorry, kata sifat maksud saya. Maaf ya. Small itu kata sifat teman-teman. Sedangkan preposisi itu setelahnya wajib diikuti kata benda atau kata ganti sebagai objeknya ya. Yang nantinya akan dirubah jadi kata keterangan. Nah, tapi kan itu bukan kata benda, bukan juga kata ganti, teman-teman. Berarti as far as ini yang preposisi tidak bisa. Nah, as far as juga bisa jadi conjunction. Setelahnya harus diikuti subjek predikat. Tapi di situ tidak ada subjek predikat lagi, jadi juga tidak bisa. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alpha tadi. Nanti kalau dibaca, amobas are too small to be seen without a microscope.
para amuba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Seperti itu, teman-teman. Kemudian contoh terakhir, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada showed, itu verb 2 ya, karena setelahnya ada objeknya. Kemudian subjeknya adalah sculpture and Whitney. Kemudian ada conjunction that, subject her parents, predikatnya adalah recognized and encouraged. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Titik-titik itu kalau teman-teman perhatikan, dia jatuh di sebelum kata benda. Nah, kata benda ini tidak jelas fungsinya sebagai apa. Ya kan? Karena kata benda di dalam kalimat itu fungsinya cuma dua, teman-teman. Kalau nggak sebagai subjek, ya sebagai objek. Nah, objek pun nanti yang punya cuma dua. Kalau nggak kata kerja yang transitif dan dia aktif gitu ya, materi hari ketiga, teman-teman. Yaitu preposisi. Gitu ya. Nah, sedangkan sebelumnya kan titik-titik. Ya sudah, kita cek A, B, C, D. Yang alfa di situ ada predikat lagi. Nah, predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Oke, karena di soal structure TOEFL pasti ditutup pakai tanda titik. Oke, teman-teman, tidak mungkin ada kalimat tanya. Jadi nggak boleh predikat di awal kalimat. Kemudian kalau yang Bravo ini kebalik. Subjek, predikat, conjunction. Harusnya kan conjunction, subjek, predikat. Gitu ya. Karena kalau kita masukkan yang Bravo setelah conjunction nanti cuma ada subjek a child, nggak ada predikatnya. Jadi nggak bisa, teman-teman. Nah, kebalik ini ya. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi tapi tidak ada conjunction lagi gitu ya. Maksudnya selain that ini. Karena that ini kan menghubungkan yang subjek predikat ini sama subjek predikat yang kedua ini. Ya kan? Nah, kalau mau diikuti subjek predikat lagi ya harusnya ada conjunction lagi tapi tidak ada. Jadi nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta itu preposisi ya, teman-teman. Nah, preposisi ini merubah kata benda child menjadi keterangan. Ya, nanti kalau dibaca, as a child, sculpture and Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Nah, kalau diartikan, sebagai seorang anak kecil, pematung and Whitney itu menampilkan atau menunjukkan bakat artistik atau bakat seni dan intelektual yang tinggi yang kedua orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Nah, dari contoh-contoh tadi dan penjelasan singkat tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihan soal. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya nggak ada ya. Oke deh, kalau gitu kita coba ke latihan soal. Teman-teman buka kamus nggak apa-apa, karena kalau sudah masuk bab phrasing ini memang masalahnya di vocab yang lebih mendalam, teman-teman. Lebih jauh lagi vocab-vocab kecil-kecil gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa buka kamus mumpung lagi bisa, mumpung masih bisa. Karena kalau sudah teman-teman real test nanti udah nggak bisa buka kamus. Kalau ketahuan nanti didiskualifikasi, teman-teman. Ya. Nah, silakan dicoba dulu. Di sini ada satu soal, jangan takut salah. Nanti kita bahas bareng. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan kemudian kita bahas bersama. Oke, saya lihat ada jawaban alfa dan semuanya menjawab alfa. Oke, mari kita cek bareng teman-teman. Dicari predikatnya dulu seperti biasa ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada auxiliary verb yaitu can alter. Subjeknya adalah the chemical composition. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah kata kerja. Nah, alter itu bisa butuh objek, bisa tidak, teman-teman. Jadi, alter itu bisa berarti merubah, bisa juga artinya berubah. Nah, kalau merubah itu butuh objek, kalau berubah tidak butuh objek. Gitu ya. Nah, satu-satunya cara ya kita lihat di pilihan A, B, C, D. Oke?
Kalau kita lihat yang alfa di situ ada preposisi during. Nanti kalau dimasukkan di sini, nah dia fungsinya merubah kata benda setelahnya ini menjadi keterangan, gitu ya. Berarti alternya nanti termasuk ke dalam kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, jadi yang alfa kemungkinan bisa kita tahan dulu. Kalau yang bravo, meanwhile itu adalah kata keterangan, teman-teman. Nah, kata keterangan kalau dimasukkan di sini, ini kebalik gitu ya. Jadi harusnya tempatnya di belakang. Jadi kalau misalnya ada objeknya, predikatnya, dahulukan objeknya. Karena kalau objek diletakkan di setelah keterangan, keterangan itu nggak boleh punya objek, teman-teman. Yang boleh punya objek itu adalah kata kerja yang butuh objek atau preposisi seperti itu. Itu ya. Jadi Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat lagi, tidak ada conjunction di soal, di pilihan Charlie juga nggak ada, jadi nggak bisa. Nah, kalau yang delta kebalikannya, ada conjunction setelahnya nggak ada subjek predikat, tidak bisa. Berarti betul jawaban teman-teman yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, the chemical composition of a substance can alter during a chemical reaction. Jadi kalau diartikan, kandungan kimiawi dari suatu zat itu dapat berubah selama proses reaksi kimiawi. Seperti itu. Kita lanjut lagi di nomor berikutnya. Jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Charlie seperti membuat... Oh enggak, ternyata ada juga jawaban Bravo. Mari kita cek bareng. Cari predikat dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat di situ ada kata transform. Itu verb satu. Subjeknya adalah cultural values, kemudian economic systems, kemudian political structures. Nah ini kita anggap satu kesatuan ya. Berarti ada tiga subjek tapi dianggap satu aja, satu subjek. Karena predikatnya sama-sama transform teman-teman. Itu ya. Nah, transform ini mirip kayak alter tadi. Ya, dia bisa berarti merubah bentuk atau mentransformasikan gitu ya. Dia juga bisa berarti bertransformasi atau berubah bentuk. Seperti itu, yang mana tidak butuh objek kalau berubah bentuk. Tapi kalau merubah bentuk gitu dia eh, atau membentuk gitu ya, dia butuh objek seperti itu. Nah, kita cek aja A B C D ya. Kalau yang alfa di situ ada preposisi ataupun gimana ya teman-teman? Ya, ini preposisi tapi setelahnya nggak ada kata benda atau kata ganti yang dirubah jadi keterangan. Yang alfa tidak bisa ya. Kalau yang bravo di situ ada fanboys. Fanboys itu harus menghubungkan dua yang setara atau paralel structure ya teman-teman. Setelahnya ada verb ing, maka sebelumnya harusnya ada verb ing tapi di situ tidak ada. Jadi yang bravo tidak bisa karena tidak setara yang dihubungkan teman-teman ya. Kalau yang Charlie itu kata keterangan kemungkinan bisa kalau dimasukkan di sini. Ya, kita tahan dulu. Kalau yang Delta di situ ada conjunction diletakkan di akhir kalimat tidak mungkin. Setelah conjunction itu pasti ada subjek predikatnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau ditaruh di paling belakang ya nanti ketemunya titik bukan subjek predikat yang mana tidak bisa. Jadi jawabannya yang Charlie nanti kalau dibaca, in societies, cultural values, economic systems, and political structures transform together. Jadi kalau diartikan, di dalam masyarakat, nilai-nilai budaya, sistem-sistem perekonomian, dan juga struktur-struktur politik itu terbentuk gitu ya bersama-sama atau bersamaan seperti itu atau bertransformasi lah gitu bersama-sama gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis ya, teman-teman. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban delta, delta, delta. Ada juga yang menjawab Charlie. Ada juga yang antara Charlie atau delta. Oke, kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Nah, di situ ada kata could not advance. Subjeknya adalah glaciers. Gitu ya. Nah, kita cek aja. Nah, kalau kita cek di setelahnya titik-titik kan nggak ada predikat lagi, teman-teman. Juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, titik-titik itu terletak di setelah kata kerja advance. Sekali lagi, advance itu termasuk kata kerja yang bisa transitif, bisa intransitif. Dia bisa berarti apa ya, bergerak maju. Dia juga bisa berarti meningkatkan. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita cek aja A, B, C, D. Di sini yang bisa dimasukkan yang mana? Kalau yang alpha, nah yang alpha nggak bisa teman-teman, karena di situ ada conjunction ya. Sedangkan subjek predikat cuma satu nggak bisa. Kalau yang Bravo di situ ada no, glaciers could not advance, no, nah not ketemu no, gimana ya? Nggak bisa diartikan nanti teman-teman, ya. Atau tidak baku nanti jadinya. Oke. Nah kalau not impossible itu masih bisa, ya. Tapi kalau not advance, no, continuous, snowfall nanti nggak bisa. Jadi no itu dipakainya di kalimat positif ya teman-teman. Tapi nanti artinya negatif. Contohnya I have no money misalnya. Aku nggak punya duit. I have no time. Aku nggak punya waktu. Ya, tapi kalimatnya positif nggak ada not-nya. Nah, kalau teman mau pakai not setelahnya dipakainya any. Gitu ya. Sorry. Glaciers could not advance any continuous snowfall itu. Tapi diartikan pun nanti nggak enak. Yang nggak enak itu continuous snowfall-nya teman-teman. Itu ya. Jadi itu penggunaan no. No itu dipakai di kalimat positif. Tapi kalimatnya nanti ketika diartikan negatif. Seperti itu. Kalau yang Charlie ada unless, unless itu conjunction teman-teman atau kata keterangan. Sorry, kata hubung maksud saya kok kata keterangan. Conjunction itu kata hubung seperti itu. Nah, kata hubung atau conjunction dimasukkan di sini subjek predikat cuma satu ya tidak bisa. Jawabannya adalah yang delta itu preposisi ya teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca glaciers could not advance without continuous snowfall. Jadi glasier atau daratan es gitu ya itu tidak bisa meningkat atau tidak bisa bergerak maju tanpa, maksudnya bergerak maju itu membesar gitu ya teman-teman, tidak bisa membesar tanpa adanya hujan salju yang terus menerus atau berkepanjangan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya, kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta, 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 dan ada juga bravo. Oke, kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat dulu. Di situ ada kata offers ya, verb ICS. Subjeknya adalah the economic model, ya kan? Kemudian tidak ada predikat lagi, teman-teman juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, titik-titik ini terletak di setelahnya preposisi, ya kan? Kemudian di sebelumnya kata benda. Nah, ini berarti di sini tempatnya kata sifat. Oh, ternyata di pilihan ganda itu kata kerja semua, teman-teman. Nah, kalau ada kata kerja dijatuhi maksudnya jatuh di setelah apa namanya? Kata kerja yang butuh, oh sorry, jatuh di setelahnya preposisi, maka kata kerja itu harus dirubah menjadi kata benda. Namanya adalah gerund, gitu ya. Nah, gerund itu bentuknya adalah verb ing. Nah, jadi jawabannya yang delta ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the economic model offers economists a tool for understanding economic behavior. Jadi kalau diartikan, model ekonomi atau model perekonomian maksudnya ya,
itu menawarkan para ahli ekonom atau para ekonom gitu ya, sebuah alat untuk memahami perilaku ekonomi. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara alfa atau delta. Oke, antara alfa atau delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Ada nggak di soal? Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb satu yaitu conduct, teman-teman. Conduct itu artinya melaksanakan atau melakukan atau mengadakan gitu ya. Subjeknya adalah physicists, ahli fisika gitu ya. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalimat ini sudah lengkap. Kalau kita lihat, nah titik-titik terletak di sebelum kata benda the behavior. Ini tidak boleh kita biarkan tetap jadi kata benda, teman-teman. Kenapa? Karena di soal sudah ada kata benda sebagai subjek. Nah, ini kata bendanya fungsinya jadi apa kan nggak jelas gitu ya. Kalau dibilang jadi subjek, di soal sudah ada subjek. Setelahnya behavior pun juga nggak ada predikat lagi ya. Kalau dia dibilang jadi objek, nah pasti objeknya sesuatu di sini nanti. Yang mana ini nanti akan dirubah jadi keterangan. Nah, jadi ini adalah objeknya preposisi, teman-teman. Di sini teman-teman diminta mencarikan preposisi saja, ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, betul. Ya, nah nanti kalau dibaca, sorry, ini tulisannya salah ya, teman-teman. Harusnya hurufnya besar kalau di awal, maaf. Nanti saya rubah ya. Jadi kalimat yang benar, to understand behavior of subatomic particles, physicists conduct experiments in particle accelerators. Jadi kalau diartikan, untuk memahami perilaku dari partikel-partikel subatomik, para ahli fisika itu mengadakan eksperimen di dalam akselerator partikel. Seperti itu. Kalau yang Bravo understand itu kan verb satu, teman-teman. Berarti dia predikat ya. Dan nanti the behavior jadi objek. Nah, predikat itu jangan diletakkan di awal kalimat. Kemudian yang Charlie juga sama, itu verb 2, predikat juga, teman-teman. Karena setelahnya ada objeknya ya kan. Nah, kalau yang Delta ada subjek lagi, ada predikat. Maksudnya ada subjek lagi, predikat lagi, tapi nggak ada conjunction sama sekali, tidak bisa. Iya, nah jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi tentang kata keterangan ya. Sambil saya absen nih, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute nggak apa-apa, atau kalau teman-teman mau tulis juga nggak apa-apa. Tapi sambil saya absen dulu ya, teman-teman. Jadi mohon menunggu. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Gimana, teman-teman? Apakah mungkin ada yang pengen ditanyain nih? Atau sepertinya aman-aman aja? Atau nanti ketika teman-teman latihan gitu ya, kalau menemukan kesulitan jangan sungkan-sungkan. Tanyain aja teman-teman, nanti saya bantu lewat Japri kalau ada kebingungan teman-teman ketika latihan. Baik, mungkin sekian untuk materi adverb hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dan juga partisipasi aktifnya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. I'll see you again next time. Bila saya say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.